Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rohani Damayanti dari Prodi Akuntansi S1. Hadirin sekalian, ibu tutor dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat melaksanakan kegiatan diskusi bahasa Indonesia pada sesi 4 kali ini. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan gagasan saya mengenai COVID-19. Coronavirus dilansir dari kemkes.go.id merupakan bagian daripada virus yang menyebabkan penyakit pernapasan atau saluran pernapasan, dimulai daripada seperti flu, batuk, dan hingga mencapai ke penyakit yang serius seperti SARS dan MERS. Apalagi jika COVID-19 ini menyerang para lansia, yang notabene mereka adalah orang tua yang sudah banyak memiliki penyakit seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit berat yang lainnya. Sehingga jika saja COVID-19 menyerang tubuh mereka, kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Hal ini merupakan hal-hal yang sangat buruk dan sangat menyeramkan. Sehingga jika saja kita tidak mencegah adanya COVID-19 ini, hal terburuk bisa saja terjadi. Namun jika kita melihat dari kondisi di tahun 2022 tahun ini, saat ini sudah banyak orang-orang yang bebas dan bisa melakukan aktivitas seperti semula tanpa takut akan COVID, karena jika kita melihat dari persentasenya, jika kita melihat dari angka COVID saat ini, kasus dari COVID ini sudah mulai menurun. Teman-teman sekalian, COVID-19 ini punya banyak sekali dampak buruk terhadap keadaan masyarakat di Indonesia. Untuk para pelajar sendiri, banyak sekali pelajar yang merasa mereka tidak perlu bersekolah lagi, karena banyak sekali pelajar yang merasa mereka itu frustasi dan merasa kehilangan waktu bersama gurunya, merasa kehilangan waktu bersama teman-temannya, dan mereka merasa tidak perlu bersekolah lagi. Mereka juga merasakan yang namanya learning loss, yaitu keadaan di mana mereka tidak bersemangat untuk belajar lagi karena mereka agak kesusahan dalam mempelajari pelajaran tanpa dijelaskan oleh gurunya, dan mereka hanya bisa bersekolah dengan sistem daring atau sistem online, sehingga mereka kesusahan untuk mencapai pengertian pembelajaran dari suatu materi. Dampak buruk lainnya yaitu banyak sekali orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak-anak mereka dikarenakan mereka kesal dan mereka marah saat mengajari anak-anaknya, karena mereka bukanlah guru yang dapat mengajari anak-anak mereka tentang suatu pelajaran, dan hal itu pula lah yang dapat meningkatkan tingginya angka kekerasan kepada anak karena COVID-19 ini. Untuk dampak di kalangan umumnya sendiri kita dapat jumpai di para kalangan UMKM atau bisnis kecil sampai ke bisnis besar yang mengalami banyak kerugian karena mereka tidak bisa bertemu dengan pelanggannya, mereka kesusahan untuk berkomunikasi, mereka kesusahan untuk bertransaksi, mereka kesusahan untuk melakukan kegiatan transaksi seperti biasanya, seperti semula, dan hal itu pula merupakan salah satu dampak buruk daripada COVID-19 itu sendiri. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mencegah atau menghindari COVID-19 itu sendiri? Baik, di sini saya akan memberi beberapa tips untuk kita dapat mencegah COVID-19 itu. Kita dapat menjaga kesehatan kita dengan cara 1. Minum yang teratur, minum yang cukup, lalu tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi dan seimbang, lalu menghindari kerumunan, menggunakan masker, lalu mencuci tangan dengan bersih, selalu mandi ketika kita pulang, menghindari bepergian jauh jika tidak dibutuhkan. Lalu jika kita bersin atau batuk, kita juga bisa menggunakan siku kita untuk menutupnya. Baik teman-teman, tadi adalah gagasan saya mengenai COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.